Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat insya Allah. Baik, mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dan kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini sesuai jadwal pelajaran Al-Islam kelas 8 ya. Nah, sekarang silahkan kalian buka pada halaman 6. Di situ ada nama-nama kitab Allah dan Rasul. Setelah kemarin kita belajar pengertian iman, sekarang kita lebih spesifik mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah dibuka ya LKS-nya. Kita baca nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi Musa kitab Taurat agar Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, apa saja isi kitab Taurat ini? Kitab Taurat ini berisi tentang perintah mengesahkan Allah, menghormati kedua orang tua, mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama selain Allah dengan sia-sia, larangan berzina dan larangan mencuri. Jadi inti dari pesan yang dibawakan oleh kitab-kitab Allah itu tetap sama, yaitu tauhid ya. Tauhid ini adalah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan selain Allah. Itu inti pesan daripada ajaran-ajaran Nabi melalui kitab. Sebagaimana di Taurat juga ya. Nah, kemudian di dalam Taurat itu juga harus menghormati kedua orang tua. Sama ya. Sama dengan isi kitab Al-Quran, sangat ditekankan kita menghormati orang tua. Karena sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridal walidain, sukhullah fi sukhul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua. Nah, kemudian di dalam kitab Taurat juga terdapat mensucikan hari Sabtu, artinya mengutamakan hari dalam seminggu itu ada hari yang diutamakan. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad, hari utamanya apa? Hari Jumat ya, karena di situ banyak keutamaan, pahala dilipat gandakan ya. Kalau bisa di situ fokus ibadah lebih unggul atau lebih banyak dari ibadah-ibadah yang lain di hari yang lain. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ibadah di hari yang lain. Yang utama itu berarti yang lain bagus, yang ini harus lebih bagus. Bukan yang lain, yang ini bagus, yang ini jelek. Enggak, perbandingan tidak seperti itu. Itu perbandingan terbalik ya. Namun perbandingan yang bagus ini sekarang baik, besok lebih baik. Nah, itu baru cakep. Itu berarti orang yang beruntung ya. Nah, kemudian larangan menyembah berhala ya. Berhala ini bisa dalam bentuk apapun. Kalau dulu berhala ini bentuknya seperti patung ya, bisa bentuknya batu, bisa pohon yang disembah, atau gunung, atau bintang ya, atau sembahan lain deh, binatang, bisa menyembah gajah atau menyembah monyet ya, disebut dewa-dewa segala macam itu ya, atau mitologi Yunani seperti itu, dewa Zeus, dewa apalah segala macam, bapak hafal tuh ya.
Tapi sekarang hati-hati, ada berhala yang sebenarnya kita nggak sadar kita menyembah dia. Kita lebih mengutamakan dia dari beribadah kepada Allah. Apa? Handphone. Ya, coba kalian renungkan. Kadang kita bisa telat sholat gara-gara HP. Kadang kita jadi malas belajar gara-gara HP. Ya, jadi kita lebih mengutamakan handphone daripada yang lain. Nah, hati-hati, itu bentuk berhala modern zaman sekarang. Ya. Makanya pergunakanlah gadget kita ini dengan seperlunya, dengan sepantasnya, jangan sampai kita terbawa arus, ya, sehingga merugikan kita yang akan menjadikan penyesalan kita di kemudian hari, terutama di akhirat nanti, karena kita lalai dalam masalah waktu. Nah, kemudian banyak larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, ya, itu mencuri segala macam, itu sama seperti yang lainnya yang ada di kitab Al-Quran. Itu kitab Taurat. Nah, kemudian kitab Zabur. Ya, yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur ini juga disebut Mazmur, ya. Ada yang menyebut Zabur, ada yang menyebut Makmur. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, ya, untuk kaumnya Yahudi. Sama, Bani Israel juga kaum Yahudi, ya, sama, berarti dia kaumnya itu keturunan dari Bani Israel disebut Yahudi, ya. Nah, Nabi Daud itu siapa? Nabi Daud itu adalah ayah dari Nabi Sulaiman, ya. Jadi kalian harus paham. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Sulaiman sangat terkenal karena kekayaannya, ya. Dan karena kepintarannya, kesaktiannya, bisa menaklukkan angin, ya, bisa membangun bangunan-bangunan tinggi yang megah, bertahtakan permata, dan juga bisa berjalan di atas air, kemudian bisa ngobrol atau bicara dengan binatang. Itu kelebihan Nabi Sulaiman. Itu anak dari Nabi Daud. Nah, itu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi dan sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, ini dalilnya kita ketahui Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur dari ayat ini. Kitab Zabur ini berisi pujian kepada Allah, hikmah, zikir, doa, dan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab ini berisi kayak semacam syair-syair, ya. Syair-syair, syairnya dalam bentuk ratapan penyesalan, dalam bentuk pujian, ya. Itu ada syair-syair di kitab yang tetap berisi mengajarkan tauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Isinya tetap seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu kitab yang harus kita imani itu adalah kitab Injil, ya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Hanya untuk kaum Nasrani, ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 30 yang artinya dia atau Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Jadi gini intinya, Nabi Isa ini yang sekarang mungkin orang-orang Kristen sebut Yesus, itu bukan anak Allah, tapi hamba Allah. Ya. Jadi hamba Allah kayak kita yang diciptakan dari tanah yang melalui rahim ibu kita. Tapi kenapa Nabi Isa dianggap Tuhan oleh mereka? Karena keajaibannya terlahir tanpa seorang ayah, ya. Karena Nabi Siti Maryam itu melahirkan dengan dia tidak berayah, ya. Nah, padahal dalam Islam itu Allah berkehendak bisa sesuai dengan kehendaknya tanpa harus perantara. Allah bisa menciptakan langit dan bumi dengan seketika tanpa harus ada pelantara yang membangunnya. Begitu pula dengan membentuk manusia, apa susahnya bagi Allah, kan? Sehingga dengan perkataan Allah yang tertera dalam surah Yasin, kun fayakun, ya, kun fayakun, ya. Jika Allah berkehendak, maka Allah berkata kun, jadilah fayakun, maka jadi. Nah, begitu juga penciptaan Nabi Isa, Allah hanya meniupkan ruh melalui malaikat Jibril dan hamillah. Jadi tidak ada perantara proses biologisnya, gitu.
Ini murni kekuasaan Allah, sehingga yang orang yang mantap imannya akan meyakini, yang tidak mantap imannya akan mengingkari. Mana mungkin beranak nggak punya lakinya. Bahkan nah, tapi jangan kita nisbatkan ke kejadian sekarang. Kalau sekarang nggak ada seperti itu cuma khusus terjadi saat Nabi Isa. Kalau sekarang ada yang hamil mungkin tidak ada bapaknya, ya, itu bukan keajaiban, tapi orang yang sesat, ya, orang yang melanggar perintah agama, ya. Nah, kemudian secara umum kitab Injil ini berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi tetap, ya, tetap perintahnya mengesahkan Allah, karena Allah itu hanya satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Kemudian secara umum kitab Injil berisi mengesahkan Allah, ya, membenarkan kitab Taurat, jadi membenarkan kitab sebelumnya, ya, menghapus hukum-hukum dalam Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kemudian ingat, di dalam kitab Injil itu ada berita tentang akan datangnya Rasul setelah Nabi Isa, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Injil ada diberitakan, ya, bahwa akan datang seorang nabi daripada keturunan Ismail, ya, yang nanti akan menjadi pemimpin seluruh umat sampai akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad. Nah, kalau pendeta-pendeta atau apa namanya disebutnya, ya, bukan pendeta, ya pemimpin lah, pemimpin agama dari mereka itu lurus, mereka tetap meyakini bahwa setelah Nabi Isa di masa depan akan datang Nabi penutup, yaitu Nabi akhir zaman. Sesuai dengan kisah waktu Nabi Muhammad SAW saat waktu kecil beliau mengikuti pamannya berdagang, yaitu Abu Thalib, dia berdagang ke Syam. Mereka di perjalanan bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahiro, ya. Pendeta Bahiro ini yang mengetahui tanda-tanda kenabian, melihat Nabi Muhammad kecil itu datang, maka dia buru-buru berkata kepada Abu Thalib, ini lindungi anak ini karena anak ini adalah calon nabi. Aku melihat ada tanda kenabian pada dirinya. Sehingga karena takut akan dibunuh oleh kaum Nasrani yang ingkar, maka nggak jadi berdagangnya. Mereka kembali ke Mekah, nggak jadi berdagang ke Syam. Nah itu kalau umat Nasrani yang meyakini, ya, yang lurus imannya, maka mereka akan tahu bahwa ada tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang diberitakan oleh Injil ini, ya. Mereka baca Injil, karena baca Injil mereka tahu tanda-tanda kenabian, ya. Nah, kemudian yang terakhir kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu kitab Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi intinya kitab Al-Quran ini bukan ajaran baru, bukan ajaran baru. Ajarannya telah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuma syariatnya yang berbeda-beda. Apa syariat? Tata cara beribadah mungkin berbeda. Mungkin sholatnya ada yang sampai 50 rakaat, tapi kita sholatnya cuma 5 rakaat. Bagaimana kita tahu? Dulu Nabi Muhammad itu saat Isra Mi'raj, sholatnya disuruh 50 rakaat oleh Allah. Saat turun perintah sholat pertama itu 50 rakaat. Tapi di situ ada tawar-menawar sesuai dengan saran daripada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu gak bakal kuat. Umatku aja nggak kuat, ya, apalagi umatmu, umat akhir zaman. Sehingga tawar-menawar akhirnya sampailah kita kepada perintah sholat itu cuma 5 waktu. Nah, 5 waktu ini aja kalian itu udah susahnya minta ampun, ya kan? Kalau nggak disuruh dicepret di rumah emaknya, mamanya nggak bakal kalian susah banget sholat gitu ya. Nah, bagaimana kalau 50 waktu? Benjol jidat kamu, ya kan? Sujud terus 50 kali, ya. Makanya alhamdulillah berkat kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW kita mendapat perintah salat sebanyak 5 waktu, ya, yaitu kitab Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini juga
mempunyai nama-nama, ya, nama-nama selain Al-Quran. Yang pertama dilihat di sini Al-Huda, ya. Al-Huda itu Al-Quran sebagai petunjuk, huda, hidayah. Makanya petunjuk itu disebut hidayah. Al-Huda artinya petunjuk untuk umat manusia. Jadi orang yang tersesat di dunia, kalau kembali ke Al-Quran maka dia akan lurus kembali. Ya. Karena Al-Quran adalah jalan penerang yang paling lurus, nggak bakal melenceng. Itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu disebut juga Al-Furqan, artinya sebagai pembeda antara baik dan buruk. Karena di situ diajarkan yang baik dan diajarkan yang buruk secara jelas. Ini halal, ini haram. Ini sah, ini batal. Tidak ada tawar-menawar, ya kan? Jadi di situ kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian asyifa yang artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Al-Quran juga bisa sebagai obat, ya. Boleh kita coba kalau kita lagi gundah gulana, kemudian kita mendengarkan murotal Al-Quran, mendengarkan saja. Kalau kita mendengarkan dengan seksama, dengan kita resapi, maka kita akan merasa tenang dalam hati. Itulah mukjizat Al-Quran. Bagaimana kalau kita membacanya? Bagaimana kita kalau mengetahui artinya dan mentadaburi maknanya, kemudian mengamalkan isinya, akan semakin mantap hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian az-zikri ini artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan, ya. Jadi di situ diingatkan tentang neraka, tentang surga, ya kan, tentang siksa kubur, itu di situ ada, sehingga manusia bisa mengambil pelajaran mana yang harus dikerjakan dan mana yang jangan. Kalau kamu mengerjakan yang baik, kamu balasannya surga. Kalau kamu mengerjakan amal soleh, balasannya surga. Tapi kalau kamu mengerjakan amal buruk, balasannya neraka. Ya. Nah, di situ disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga disebut Alkitab, yang artinya firman Allah yang dibukukan. Sesuai dengan arti kitab itu sendiri yang berarti buku bacaan. Ya. Nah, lanjut ke halaman 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan ayatnya dan selanjutnya dihafal oleh para sahabat. Jadi awalnya Al-Quran itu tidak dibukukan. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menghafalnya. Ada juga yang menulis tapi pada kulit unta, terus kulit pelepah pohon, pelepah kurma. Kemudian ada juga yang menulis di tulang atau di batu. Nah, belum ada kertas atau yang sejenisnya di situ. Mereka menulis dengan alat seadanya. Ya. Nah, para sahabat banyak yang menghafalnya, kemudian diamalkan oleh para sahabat. Nah, adapun isi pokok daripada Al-Quran itu yang pertama adalah akidah dan keimanan, artinya mengesahkan Allah di situ, ya. Keimanan artinya meyakini adanya Allah dan ciptaan-ciptaannya. Kemudian beribadah. Ya. Di situ ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Apa maksudnya? Ibadah yang diwajibkan dan ibadah yang disunahkan. Ya. Kemudian yang ketiga yang saya ada akhlak hamba kepada Sang Khalik atau kepada Allah. Ya. Kemudian akhlak kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Di situ diajarkan. Ya. Ada akhlak kepada Allah, bagaimana kita bersikap kepada Allah. Ya. Bagaimana kita bersikap kepada sesama manusia, terutama orang tua, guru, tetangga, dan masyarakat. Kemudian di situ juga ada kita berakhlak kepada alam. Artinya binatang, tumbuhan, dan penghuni alam ini kita harus berakhlak. Jangan sampai kita merusak alam ini. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Ya. Telah nampak kerusakan dan di langit dan di bumi, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ada yang mengobor minyak sampai ke dasar bumi, yang akhirnya lumpurnya naik ke atas menggenangi satu kecamatan, bukan satu desa saja. Itu kan rusak. Siapa yang mengebor? Manusia. Ya, alam hanya membalas dengan menyemburkan lumpur. Dikasih lumpur panas, satu kecamatan hilang. Ya, ada di Jawa, di daerah mana itu Bapak lupa, ya. Nah, artinya tetap kerusakan alam ini campur tangan manusia. Jakarta banjir. Kenapa? Sirkulasi air terganggu karena apa? Sampah. Kalau sungai-sungainya misalkan longgar, jalan airnya lancar, itu nggak bakal banjir. Atau got-gotnya tidak mampet, itu air terus mengalir sampai ke muara. Tapi apa kalau kita buang sampah sembarangan, terus akhirnya mampet di got, ya, atau di saluran air, atau di sungai, sehingga
jalur air terganggu dan banjir. Nah, makanya jangan nyalain siapa-siapa, jangan nyalain gubernur juga, jangan nyalain, kita introspeksi diri. Ya, oh ternyata kita yang suka buang sampah sembarangan. Artinya mulai sekarang jangan sampai buang sembarangan, karena kita juga sesuai firman Allah ya, kerusakan di langit dan di bumi. Nah, kemudian muamalah, yaitu hubungan antara manusia sesama manusia seperti perdagangan, di situ diatur juga, hutang piutang, di situ diatur juga di Al-Qur'an. Nah, kemudian kisah cerita Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar, di situ kisah-kisah. Intinya fungsinya sebagai apa? Sebagai sarana untuk mengajarkan kita bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, kemudian semangat mengembangkan ilmu. Nah, di situ di Al-Qur'an juga terdapat iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, asal kita mau menggali banyak ilmu-ilmu tentang teknologi ya. Makanya di awal-awal peradaban Islam, ilmuwan-ilmuwan itu banyak dari kalangan muslim ya. Seperti Ibnu Sina itu dari Dr. Ibnu Khaldun ya. Terus ada petualang Ibnu Batuta, dia seorang mengarungi lautan ya, dia seorang petualang. Itu ada Ibnu Batuta. Dia bisa menciptakan kapal yang begitu kuat menghadapi derasnya gelombang lautan, itu Ibnu Batuta ya. Itu dari kalangan muslim. Nah, kemudian tujuan diturunkannya kitab Allah agar menjadi pedoman hidup guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai petunjuk bagi manusia tentunya ya. Nah, adapun para nabi yang menerima suhuf adalah, nah selain kitab juga ada yang disebut suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran wahyu ya, yang diberikan kepada nabi-nabi itu sendiri selain kitab ya. Nah, yang pertama ada 50 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Itu Nabi Sis adalah anak daripada Nabi Adam. Kemudian 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan dari Nabi Sis, ya, dari Nabi Adam, Nabi Sis, terus Nabi Idris. Ya. Nabi Idris itu orang yang pertama kali menenun atau menjahit, ya, itu Nabi Idris. Kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah ayah dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang nantinya Nabi Ismail itu menurunkan keturunan bangsa Arab. Nah, bangsa Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Ya, dari jalur Nabi Ismail. Nah, kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Ya. Nah, itulah sekelumit penjelasan daripada kitab-kitab. Ya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tugas kalian adalah nanti akan dijelaskan di pengantar video ini ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian daripada mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.